Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun tining paneka situng fasol fi dzikri ma idelem anerangakina perkara yutlabu saesok pra ingkima minal adabi halatil jimai dari banyak-banyak tata keramana tengkana jima wa waidalika balai raka bisa adabi halatil jima wa waidalika balaina ka bisa adabi halatil jima. Jadi faslun hadza faslun di sini menerangkan bagaimana tata cara atau kiat-kiat bagi seorang suami dan istri. Karena itu ada tata caranya. Beni wah kor-sokor ikan di lake bini wah langsung pun serombon wah empak rapak beni. Ada tata caranya. Sehingga sekut kontrangaki ting bagian walimah keteraki mantan dari mantan. Sering saya sampaikan penjelasan ini bahwa di dalam rumah tangga itu yang pertama itu setelah ijab kabul, setelah selesai acara, pada acara intinya adalah menunggu malam pertama. Kemudian pada malam pertama itu karena dua insan ini sudah diikat dengan ijab kabul dengan sah, maka boleh bagaimanapun faktu harsakum anasyitun di dalam Al-Quran. Jadi pada orang mati oleh si bini itu udah budin dari ada di orang cuman ada tata caranya, ada kiat-kiatnya, ada step-stepnya apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Kutu itu temari laki pan ingeman iman derma yang aku lakukan maka aku lakukan ketika anak abi ini singa cing kita kurutun oyune pah praktek kaki pah ngajari pelajari pah langsung acet bini kor bini siapa nih umpama bini nah saripah atau meskipun bukan saripah siapa Naila ya boleh siapa saja yang penting sudah sah menjadi suami istri. Itu ada kiat-kiat, ada tata caranya sebagaimana yang diterangkan oleh Kiai Nadim dalam suatu nadoman. Wa'lam bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'min minas sama'i hasi wa sawtiha kaya sahi wala yakun hunaka ahadun faltakbala. Semua wa'lam ban ngauning nasambian bi anna sunnatal jima'i kalaban saungkuna tining banyak-banyak sunnat jima fi maudhi'in di dalam situng tempat
yukmin seaman engki tempat wal erojuaki yukmin seaman engki maudi min samai hasin dari ikeding seroh sekene min samai hasin dari ikedinga seroh sekene wasauti ben suara sesanta heka ngala sambian ya sahi hi kanca kaula wala yakun banta beda hunaka ponapa eka bisa maudi ponapa eka bisa maudi atau tempat ahadun pasera situng orang faltak bala maka madut bersambian. Artinya adalah wa'lam dan ketahuilah sesungguhnya sunnatnya jima itu adalah yaitu di tempat yang tertutup, di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua adalah di tempat yang aman. Yang ketiga di tempat yang sepi. Kemudian setelah itu, nah ketika semuanya itu sudah sesuai dengan kriteria yang tadi, maka seorang laki-laki itu suaranya dan istrinya jangan sampai bersuara yang keras ataupun suara yang kecil sehingga didengar oleh orang lain. Dia sampai begeling orang, itu tidak boleh begitu. Bagaimana caranya? Umpama dari saking nyaman selake ben sebini itu kok tak kenal cempar tak boleh begitu. Maka bagaimana caranya untuk tidak salah? Maka min sami hasin suara pakai ini umpama dalam monyet dairo begitu. Contoh aja ini. Selebihnya yang mirip lah. Jangan sampai karena terlalu konsentrasi sehingga bunyinya sampai kedengeran tetangga. Ini bahaya ini. Keringaki ngacora reng atau karbeni, ngacora keng ini bahaya. Bisa jadi tak nyaman kering orang. Wasauti basora santa hamun jaran bunyi kuda itu tidak boleh. Tidak boleh. Haka ngala sampean ya sohi kancang oleh wala yakun bentak beda hunaka pun apa bisa maudi hadun besar situ orang faltak bela maka madub sampean. Maksudnya di sini wala yakun hunaka hadun faltak bela, maksudnya di sini adalah ketika seorang laki-laki seorang suami sudah punya tempat yang sekiranya itu mencukupi, artinya tak oleh ngalak tempat serami. Jadi di sini rojuannya kembali ke maudi, tak boleh sampai berdesitung orang eromal situ. Contoh di sini umpama Umar, Akabing, Banida. Kemudian tempat depan Umar ketemu nang Kembang Labang, marapak nang Pak Larapa. Nah, itu tak boleh. Atau beda siapa boleh? Alen pernah kan beendeki mun nyungu asengko malam pertama bentang bini dan nanti Bang Labang tidak boleh, tidak boleh menonton dan tidak boleh ditonton dan tidak boleh dijadikan tontonan, tidak boleh karena itu adalah aurat. Aurat apa? Auratnya keluarga itu tidak boleh dipublikasikan. Biarlah mereka yang tahu bagaimana dan bagaimana. Biarkanlah dua insan itu yang saling dimabuk asmar dalam rumah tangga yang sah dalam ikatan ijab dan qabul. Kadang begini, banyak laki-laki itu judu kenta pasteh, bede pasteh kenta judu. Contoh bagaimana judu kenta pasteh orangnya
akabin keluarga ke atokar mon. Atokar ambu siang atokar malam atokar kulaku atokar rip atokar Arya kini jodoh sampai andi anak dua telok atokar mon kini jodoh beda jodoh kita pas teh contoh ndak mah apolong dia kayak pada bentak kompol apolong kayak pada bentak tak kompol contohnya akabin kayak si laki lang mailang si bini iterlak tak iterlak kayak si laki tadi di rumah itu ikocak jodoh kita pas teh dia mah pas teh melulu apa sakit jodoh begitu ngerti maksudnya ngerti paham ya. Kemudian bagaimana perjalanannya dua insan yang sudah diikat dalam ijab qabul itu banyak tantangan di antaranya adalah salah satunya ujian utama itu adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah ikut campur dalam rumah tangga itulah kedua orang tua. Maka ketika sudah berkeluarga maka disarankan untuk mandi sang suami agar bisa bertanggung jawab kepada seorang istrinya itu. Banyak permasalahan nanti yang akan timbul mun lah titik keluarga. Si asal mun kiki renggorengan kiki kalbekan tabak sekoni beton salah melakra marana kebalik ketika masih awal-awal beton sih salah tiga lawan setahun 2 tahun 3 tahun melakra jending lah itu asal sudah apa ini supaya tidak berubah karena cinta itu tidak akan pernah berubah karena cinta itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang maha kuasa. Apa cinta? Anugerah yang terindah. Dan manusia adalah mempunyai cinta. Manusia tanpa adanya cinta maka dia bagaikan hidup tidak dengan raga. Jadi cinta selamanya adalah tetap suci. Yang membuat cinta itu tidak suci adalah bagi manusia yang menjalaninya. Bagaimana laki-laki? Kapan tumbuh cinta itu? Kapan perempuan tumbuh cinta? Ketika dia sudah akil balik. Kalau laki-laki itu mulai bermimpi keluar mani, kemudian kalau perempuan ketika itu sudah mulai keluar darah haid, itu biasanya mengenal kata cinta. Walaupun tidak semuanya, kadang sebelum haid udah kenal cinta. Ada yang seperti itu. Itu menurut pendapat atau ilmu dari biologi biasanya. Lanjut. Akhbaro rahimahullahu annal matluba halatal jima'i alla yakuna mahu fil baiti ahadun. Ya ini maksudnya di sini. Akhbaro apa yang khabar kainatim rahimahu muka-muka belas hudaga kainatim Allahu pasir Allah. Annal matluba saungkuna tining banyak-banyak perkara sing sopre halatal jima'i nalaikana jima' Allah yakuna dak kutu ta'bada engki Allah yakuna dak kutu ta'bada engki ma pada Allah yakuna dak kutu ta'bada ma huwa satana zauj fil baiti ilal rumah ahadun pasera siktum orang walau tiflan ben senajan bedena kana gelek walau tiflan ben senajan bedena nak kana sawiron segeni walau tiflan sawiron bersajan berdengakana sawiron sekeni. Artinya adalah ketika seorang suami istri, artinya adalah ketika seorang suami istri adalah ketika mau berkumpul maka dia tentunya harus menjaga situasi dan kondisi rumah, menjaga situasi dan kondisi rumah. Bagaimana caranya? Begini, jangan sampai ada anak
di dalam rumah itu, karena mun pahduna karena takut situasi naobel. Makanya di sini diterangkan walau tiflan sawiron, walau tiflan sawiron. Kadang nadarin teror pak ke tak ingat aja bude anak aja bude panakan aja bude asbopon aja bude majurin pakun tetapi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa menjadi talib tak jadi ini masih kayak giling talib. Akhirnya bunyi apa re, mada ini begitu. Jadi keterangan itu harus benar-benar dipahami agar ketika nanti yang laki-laki ini sudah menikah dan yang perempuan itu sudah bersuami, nanti bisa menyesuaikan. Sebenarnya kalau urusan rumah tangga walaupun tanpa dipelajari pasti tahu. Cuman di sini ada sunnah-sunnah yang diterangkan oleh kitab Qurratul Uyun ini. Atau apa saja hal-hal yang disunnahkan sesuai dengan tuntunan kitab Qurratul Uyun ini. Bisa sebenarnya. Contohnya kan banyak belum nikah sudah melaksanakan jima. Sudah nikah tapi bisa. Banyak yang seperti itu. Akan tetapi meskipun tanpa kalian mempelajari kitab ini tahu tentang masalah keluarga, cuman di sini ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan oleh Kiai Nadim tentang hubungan antara suami dan istri. Seperti ini yang barusan annal matlub halat al-jima' alla yakuna ma'hu fil baiti hadun. Tidak boleh dalam satu rumah ada satu orang pun ketika seorang suami dengan istri itu berkumpul atau bercampur, garis miring, bersetubuh. Walau tiflan sawiran, walaupun itu adalah anak kecil. Qala fil madhuli, qala adabu sahibul madhul fil madhuli kitab al madhul. Fa in kanat maka lamun bada engki zauja, fa in kanat maka lamun bada engki zauja lahu engkan di zauj hajatun ponapa kabutuhan ila ahlihi mareng ahlina zauj. Fa in kanat maka lamun bada lahu engkan di zauj hajatun ponapa kabutuhan ila ahlihi mareng keluargana zauj. Fasunnatul madiyatu maka tining banyak-banyak sunnat si ampon kalebat fi dzalika ilum kadi sahajat alla yakuna da kutu tak bada fil baiti ilum rama ahadun pasirah situ orang wa zaujatihi isa laina binina zauj au jariyatuhu atau tatangkeuna zauj. Jadi di sini fasunnatul madiyah, sunnat yang telah disampaikan oleh Kiai Nadim tentang bab jima' di sini adalah alla yakuna fil baiti ahadun wairu zaujatihi. Tak oleh berdesitung orang salah binina oleh laki-laki au jariyatu atau tatangkeuna zauj. Oleh bah bertetangga ujung tetangga maka lebih taol leh. Apa polna karena aib atau aurat. Id karena kak dinto. Id karena kak dinto. Anna dzalika tiningka disah hajat kalakuan suami istri auratun panika inyame aurat. Wal auratuh bantining banyak-banyak aurat yata'ayyanu panikah tertantoh satruha ponapah no topi aurat atau yata'ayyanu panika wajib pada yata'ayyanu panika wajib satruha ponapah no topi aurat intah apun totok ponapah debu. Jadi sudah jelas di sini keterangannya sunnat yang telah disampaikan oleh Kiai Nadim adalah tidak boleh adanya seseorang berda'i dalam Roma kotuh sepe kecuali suami dan istri. Kenapa?
karena itu termasuk aurat. Termasuk juga tidak boleh ada tetangga di situ. Kemudian waqala Ibnu Burhanin, waqala ada Ibnu Burhanin pasal Imam Ibnu Burhan fi ba'di ajwibatihi, ilmu setengah banyak pendapat Imam Ibnu Burhan. La yajuzu ta'alla ayat ahadakutu awat ajima izhada ka zauja. Ayat ahadakutu awat inki zauja ka zauja. Wa ma'aha bad asartana zauja fil baiti panika idalum roma ahadun tining situng orang hatta tifla sawira sampai badan anak kana as-sawira sekene. Begitu. Jadi keterangan Imam Ibnu Burhan di sini atau pendapatnya Imam Burhan di sini adalah juga tidak dianjurkan bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, yaitu untuk kumpul dengan istri dalam satu rumah walaupun anak itu adalah anak yang masih kecil. Tidak boleh. Nah, harus aman, harus steril dari orang. Kenapa bab di sini, bab jima ini perlu dibahas dalam kitab Qurratun Uyun? Karena masih banyak yang tidak paham tata cara atau kiat-kiat bagi seorang suami istri. Apa saja, baca apa saja. Bagaimana doanya? Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Itu doa bagi suami istri. Apa yang menyebabkan reng laki dan reng bini bisa alakoh antara hubungan suami istri? Ada yang tahu jawabannya? Apa bentuk atau yang menyebabkan, yang membentuk kedua insan ini sehingga bisa melakukan hubungan suami istri di bawah ikatan ijab qabul? Apa yang menyebabkan? Pertama, yang tahu? Nafsu. Yang kedua, keinginan biologis. Yang ketiga, moga hasil umama, banyak umat. Yang keempat, yang menyebabkan seorang laki-laki dan istri itu melakukan hubungan jima. Apa yang menyebabkan itu? Yang melatar belakang itu apa? Sunnah Nabi. Terus yang kelima sudah. Yang keenam ada lagi? Karena semua didasari dengan rasa cinta. Karena semua didasari dengan rasa cinta. Nah, ketika sudah cinta datang, semua itu akan terasa indah. Ketika cinta itu tidak datang, mahabbah tidak datang, maka semua tidak akan terasa indah. Bisa-bisa walaupun hubungan suami istri itu bisa-bisa terasa hampa karena tidak didasari rasa saling mencintai. Nah, kemudian yang kedua, apa yang melatar belakangi suami istri itu enggan untuk berhubungan suami istri? Enggan, tidak mau berhubungan suami istri. Satu, ada yang tahu? Yang membuat malas seorang suami istri itu tidak mau berhubungan jima suami istri. Yang pertama adalah capek. Yang kedua, kurangnya rasa cinta. Ya. Yang ketiga, marah, dalam keadaan marah. Ya. Jadi kalau keadaan marah, jarang lah orang lagi marah. Ayo deh, buka kamar. Barusan tengkar, kan tidak mungkin. Jarang, biasanya agak lama-lama baru biasanya terjadi. Kalau habis tengkar langsung ke kamar jarang.
pasti setelah adem-ademan dulu, lepcel leben berubah ngantang ya. Yang ketiga, yang keempat ada lagi setelah lagi marah. Yang ketiga adalah terlalu sibuk. Yang suami terlalu sibuk, yang istri terlalu sibuk, jadi nggak sempat untuk ketemu. Yang pertama rata-rata itu adalah capek. Yang kedua hilangnya rasa cinta. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi. Apa yang menyebabkan laki-laki itu suka sama perempuan? Sekarang saya tanya bagi yang laki-laki. Apa yang menyebabkan laki-laki itu suka sama perempuan? Yang pertama, perempuannya cantik. Ya, yang kedua, yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah sopan dengan akhlak. Ya, masuk hampir sama lah. Terus yang ketiga, nyaman. Saya nyaman berada dekatmu. Ya, bisa. Ya, masuk nyaman. Karena wanita kalau dibuat nyaman, ujung-ujungnya dia pasti jatuh cinta. Intinya, buatlah nyaman seorang perempuan, maka kamu akan cintai oleh perempuan itu. Pasti wanita itu ingin selalu nyaman. Saya nyaman dekat dengan kamu. Berarti wanita itu sangat nyaman dan akhirnya mencintai. Walaupun yang laki-laki itu jelek, sudah jelek hitam, kurus, banyak bisulnya, tapi ini membuat wanita nyaman. Maka jangan heran suaminya jelek, kurus, tapi istrinya cantik. Kenapa? Karena yang laki-laki ini pintar membuat nyaman seorang wanita. Begitu. Nah, sekarang saya tanya bagi seorang perempuan, apa yang melatar belakangi reng bini lebur kareng laki? Nomor itu akhlak. Ya, akhlak lah. Masa akhlak. Jadi uang tidak butuh ya. Uang itu bisa dicari bersama-sama. Yang pertama akhlak, yang kedua ya cinta sejati. Yang ketiga bertanggung jawab, wajib. Ini yang dicari perempuan. Pengertian, penyayang. Dan yang terakhir, tidak kawin lagi. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau berbicara masalah kawin lagi, artinya memadu kasih, ini dari ujung barat sampai ujung timur tidak ada wanita yang mau dimadu, tidak ada. Meskipun ada, mungkin kan ada faktor tidak punya keturunan, tidak bisa melayani, akhirnya dia diizinkan untuk menikah lagi. Kalau masih normal, dia tidak mau memadu kasih dengan wanita lain. Makanya laki-laki yang baik jangan pernah memuja dan memanjakan wanita lain di depan wanitanya sendiri. Itu tidak boleh. Dan jangan mengatakan cantik wanita satu di depan wanita yang lain, tidak boleh. Itu adalah perasaan. Tidak boleh. Contoh, ternyata Naila itu lebih cantik ya ketimbang Sila, itu tidak boleh. Walaupun Sila itu tidak mau bilang, tidak boleh. Atau Sila bilang, Sila sendiri yang bilang, cewek bercewek, tidak boleh. Ternyata itu cantik ya, begitu. Pasti Elia bilang, watinan sengkok. Begitu pasti. Itu pasti, kenapa tidak boleh, apalagi laki-laki. Tidak boleh bilang cantik di depan wanita satunya. Itu adalah perasaan. Karena wanita itu perasaannya sangat peka sekali. Sangat peka. Nah, kemudian laki-laki bisa bertanggung jawab jika dia mempunyai istri yang penurut. Laki-laki akan kerasan di rumah jika laki-laki mempunyai istri yang penuh. Yang pertama, dia tidak cerewet. Siapapun laki-laki kalau punya istri cerewet, pasti dia tidak kerasan di rumah.
karena istrinya itu sama dengan mak lampir. Ya sama saja kan, mempunyai istri mak lampir. Siapapun suami, kalau istrinya cerewet pasti tidak kerasan di rumah. Yang kedua, istrinya sok ngatur, tidak kerasan di suami. Ngatur, sok ngatur gini seakan-akan yang menjadi imam itu adalah yang istri. Kemudian yang ketiga, suami terlalu dikekang. Ini tidak boleh. Berilah keleluasan ke suami, yang penting terjaga. Tidak boleh begini kak, tidak boleh begitu kak, tidak boleh ini kak, tidak boleh ini kak. Nanti dikit-dikit apinya dikontrol, dikit-dikit apinya digeledah, dikit-dikit apinya dirampas, dikit-dikit apinya dicek. Itu tidak boleh. Itu namanya mengekang suami. Dan suami dibuat seperti itu, pasti ujung-ujungnya dia gak kerasan. Ujungnya dia lengoleng. Artinya dia lengoleng. Karena suami itu berpikir, laki-laki itu berpikir. Karena ada debu aklul wajhi fi aklul rajuli fi akliha. Aklul rajuli fi akliha. Akanlah orang laki berenang, akal orang laki, genteng orang laki berenang akanlah. Jamalur rajuli fi aklihi. Genteng orang laki nang akanlah. Jadi orang laki itu sudah bisa mikir. Sudah mikir. Dengan makalah seperti itu sudah jelas. Jamalur rajuli fi aklihi. Genteng orang laki berenang akanlah. Orang laki mun akal cerdas pasti genteng. Pinter nyari WC, pinter cari uang, pinter cari ekonomi, banyak hubungan, pasti senang perempuan itu. Jadi bertanggung jawab. Kemudian jamalul mar'ati fi wajhiha. Ratina orang bini berenang muana. Itu sudah jelas. Jadi orang bini itu yang pasti dia itu muahnya, wajahnya muana. Orang bini. Makalah ini sudah jelas. Paham? Jadi yang laki pakai baju juga pakun genteng, kor cer. Makanya janganlah pernah jadi laki-laki yang on. Jangan pernah jadi laki-laki yang idiot. Jadilah laki-laki yang cerdas segalanya. Cerdas ini, cerdas itu. Cerdas cari ekonomi, cerdas membuat istri senang, cerdas membuat keluarga bahagia. Itu namanya laki-laki yang cerdas dan bertanggung jawab. Itu laki-laki yang didambakan oleh seorang wanita. Wanita itu pada intinya tidak terlalu suka sama jabatan. Yang penting nyaman sama dia, itu perempuan. Apakah ini suami yang sudah berpangkat ini, berpangkat itu, berpangkat ini. Wanita itu pada dasarnya tidak banyak butuh yang seperti itu. Tidak banyak yang melirik seperti itu. Itu perempuan. Itu hanya sebagian saja. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu cuma mau dicintai dan dimengerti. Masalah yang lain-lain itu bisa usaha berdua biasanya. Itu biasanya seperti itu kebanyakan wanita ya, seperti itu. Percuma dia punya suami kaya, tapi dia tidak bahagia. Percuma dia punya suami yang punya pangkat, tapi dia tidak bahagia. Kan tetapi dia batinnya tersiksa. Lebih baik dia menikah dengan orang yang biasa dan menerima apa adanya. Itulah wanita. Hampir semuanya seperti itu. Walaupun ada yang berbeda. Laki-laki ya hampir sama juga. Cuma kalau laki-laki itu terlalu banyak memilih karena memang diberi pilihan 4 laki-laki itu. Jangan heran dan jangan melarang. Allah saja tidak melarang laki-laki punya istri 4, apalagi cuma wanita. Allah saja mengizinkan, Tuhan mengizinkan bagi yang mampu untuk mempunyai istri 4. Cuma harus berpikir mampu atau tidak. Kalau tidak mampu ya 1 saja. Begitu. Nah, berhubung laki-laki itu tugas adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab bagaimana? Akan menjadikan dia ibu dari anak-anaknya. Maka sepatutnya dia mencari istri yang solehah. Solehah itu bagaimana? Dalam Al-Quran, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita solehah adalah ketika suaminya pergi mencari nafkah, maka istri itu ada di rumah.
tidak keluar dari rumah, tak keluar dari rumah tanpa seizin seorang suami. Itulah ciri-ciri dari wanita solehah yang ada dalam Al-Quran. Kalau diizinin boleh, mau ke pasar yang penting ada izin suami, bonggong boleh, mau ke tetangga mau ini boleh, yang penting izin suami, diizinin. Apakah harus izin semua? Tergantung situasi dan kondisi izinnya ini. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah jadilah suami yang bertanggung jawab, baik zahir atau batin, dan jangan pernah menjadi seorang suami yang lancang tangan kepada istri. Kemudian yang istri juga begitu, jadilah istri yang baik, jadilah istri yang selalu menyayangi suami dan keluarga, karena kebahagiaan keluarga itu adalah bentuk dari surgaku rumahku, atau rumahku surgaku. Kalau dibalik, surga akan didapat di dunia jika dalam keluarga itu bahagia. Sehingga ada makalahnya juga itu, jannati al-baiti jannati, rumahku surgaku. Siapa yang tidak mau seperti ini? Semua orang pasti mau, karena kehidupan keluarganya itu sudah harmonis, bahagia di dunia, dan semoga nanti bahagia di akhirat. Mungkin cukup sampai di sini keterangan ini, semoga bermanfaat. Wahiran wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.